Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regia Zelia dengan NIM 1121101036. Mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan membawakan project analisis biaya volume di PT Sampurrubber Indonesia. PT Sampurrubber Indonesia beroperasi di industri komponen karet yang menghadapi tantangan dalam mengelola biaya dan penentuan harga produk. Analisis biaya volume menjadi krusial dan membangun perusahaan memahami dinamika biaya dan laba. Proyek ini bertujuan untuk memberi analisis komprehensif mengenai hubungan antara biaya, volume biaya, dan laba, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Yang kedua, tujuan. Di sini tujuannya mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua jenis biaya, termasuk biaya tetap, biaya variabel, dan semi variabel. Lanjut, menganalisis pengaruh volume produksi terhadap biaya total dan laba, serta hubungan elastisitas harga. Selanjutnya, menentukan titik impas, yaitu break even point, dan menganalisis margin kontribusinya. Selanjutnya, memberikan rekomendasi untuk pengendalian biaya, pengoptimalan volume produksi, dan strategi penetapan harga. Yang ketiga, metode penelitian itu saya ada dua, yaitu ada pengumpulan data. Jadi data historis biaya tetap, biaya variabel, dan volume produksi diambil dari laporan keuangan selama 1 tahun terakhir belakangan ini. Selanjutnya, survei dan wawancara dengan manajer produksi dan keuangan untuk memahami bagaimana sih struktur biaya dan faktor-faktor untuk mempengaruhi biaya. Klasifikasinya biaya itu biaya tetapnya ada gaji manajer, sewa pabrik, biaya penyusutan. Untuk biaya variabelnya ada bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya utilitas yang berubah sesuai volume. Selanjutnya ada biaya semi variabel. Di sini ada biaya pemeliharaan mesin. Selanjutnya ada analisis biaya volumenya nih. Kita menghitung biaya total dengan rumus biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikali volume produksi. Nah, gimana sih cara hitungnya nih? Menghitung titik impasnya juga. Di sini ada titik impas per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga perjual per unit dikurang biaya volume per unit. Analisis margin kontribusi untuk memahami kontribusi setiap unit yang terjual terhadap laba. Lanjut, keempat itu ada analisis. Di sini ada identifikasi biaya menggunakan data yang diperoleh. Misalnya biaya tetapnya sebulan yaitu 100 juta dan biaya variabelnya per unit 50.000 dengan harga jualnya tuh 80.000. Gimana sih cara menghitung dan kita mengetahui nih titik impasnya dan margin kontribusinya? Di sini ada titik impasnya 100 juta dibagi 80.000 dikurang 50.000 yaitu 3.330 unit. Lanjut, untuk margin kontribusinya per unit itu margin kontribusi sama dengan harga jual dikurang harga variabel. Tadi harga jualnya itu 80.000, berarti dikurangin sama biaya variabel 50.000 sama dengan 30.000. Lanjut, analisis sensitivitas. Di sini menganalisis bagaimana sih perubahan harga jual, biaya variabel, dan biaya tetap mempengaruhi titik impas dan laba. Ini dapat dilakukan dengan simulasi untuk berbagai skenario. Lanjut, yang kelima ada hasil dan rekomendasi. Hasilnya itu menemukan titik impas yang lebih rendah dari yang saya pikirkan sebelumnya, menunjukkan potensi untuk meningkatkan profitabilitas dengan pengelolaan biaya yang lebih baik. Yang kedua, ada identifikasi bahwa penurunan biaya variabel secara signifikan meningkatkan margin kontribusinya. Rekomendasinya menerapkan strategi pengendalian biaya untuk mengurangi biaya variabel melalui negosiasi dengan pemasok atau penggunaan bahan alternatif.
Lanjut, mengoptimalkan volume biaya produksi dengan merencanakan produksi berdasarkan permintaan pasar untuk minimalkan biaya penyimpanan. Selanjutnya, menyusun strategi penetapan harga yang kompetitif berdasarkan analisis elastisitas harga untuk meningkatkan penjualan. Nah, yang keenam, ada dampak dan implementasinya. Jadi di sini ada dampak positifnya, peningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada kemampuan untuk bersaing lebih baik di pasar dengan strategi harga yang lebih efektif. Selanjutnya ada peningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan biaya dalam pengambilan keputusan. Apa saja sih implementasinya yang terencana? Yaitu menyusun rencana tindakan untuk penerapan rekomendasi termasuk pelatihan untuk karyawan dalam pengelolaan biaya. Selanjutnya ada pengembangan sistem pelaporan yang memungkinkan pemantauan biaya secara real time untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Lanjut, di sini ada kesimpulannya. Jadi analisis biaya volume di PT Sampo Rubber Indonesia ini menunjukkan pentingnya akan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara biaya volume, dan laba. Dengan menerapkan analisis ini, perusahaan dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitasnya, serta memperkuat posisi kompetitif di industri yang akan semakin maju dan berkembang. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proyek analisis biaya volume di PT Sampo Rubber Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.